Jangan kita ini terburu-buru sama rezeki. Jangan kita ini tergesa-gesa. Fa innahu lam yakun abdun liyamut. Enggak akan ada seorang hamba meninggal sebelum dia dapat rezekinya itu secara sempurna. Enggak mungkin tuh hamba meninggal kecuali pasti semua rezeki yang menjadi miliknya diberikan oleh Allah. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perindahlah dalam meminta rezekimu tersebut. Rezekinya mah ada, tinggal gimana cara kamu meminta dengan baik, dengan cara-cara yang sopan, dengan kata-kata yang indah. Kata Nabi, akhdhul halal wa tarkul haram, ambil yang halal. Tolong, kata Nabi, tinggalkan yang haram. Tinggalkan yang haram. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladik. Yang punya orang lain enggak bakal jadi milik kamu. Dan yang menjadi milik kamu pasti akan sampai kepadamu. Jadi orang lain dapat rezeki, misalnya beli apa? Beli motor. Nah, kita harus tahu bahwa memang itu rezekinya dia. Dan kita cukup berdoa kalau mau. Berdoa, ya Allah, mau juga dong rezeki yang kayak begitu. Boleh doa. Yang enggak boleh hasud. Itu orang beli gituan, duit dari mana dia? Oh, begini, itu hasud namanya. Duit dari mana? Paling kredit tuh dia. Ntar 3 bulan juga datangin nama Ambon. Waduh, datangin nama Ambon. Bulan pertama bayar, bulan kedua begitu. Nah, kita berhusnudzon, berprasangka baik bahwa rezeki mah insyaallah enggak ketukar. Rezekinya dia, ya udah rezekinya dia. Rezeki kita nanti akan dapat juga. Sambil minta, ajmilu fit talab. Akhdhul halal, ambil yang dengan cara yang halal dan tinggalkan yang haram. Kita mendengar misalnya ada kemudian orang yang korupsi. Nah, gimana itu? Apakah mereka memang itu bagian rezekinya mereka atau gimana? Orang korupsi tadi contohnya 271 triliun. Apakah itu rezekinya mereka? Nah, bukan. Karena mereka tadi melupakan nasihat Nabi, akhdhul halal wa tarkul haram. Kalau mereka sabar aja, itu rezeki pasti ada dan cukup, nggak bakal kurang. Kenapa harus mengambil hak orang lain? Kenapa yang punya masyarakat, punya rakyat ini dirampas? Padahal rumah udah punya. Sampai nikahnya kemarin di Jepang, itu orang mewah-mewahan banget. Lah, duit udah punya, tabungan ada, mobil punya, rumah gede, kerjaan ada. Itu kan cukup. Kenapa? Itu seakan-akan dia, orang-orang yang korupsi ini, apalagi yang muslimin, mereka tuh imannya masih perlu diperkuat lagi. Kenapa? Karena mereka seakan-akan tidak yakin bahwa besok ada juga rezeki. Kenapa harus ambil punya orang? Tenang aja, yang tertakar tidak akan tertukar. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rezeki-rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kalian, dan apa yang telah Allah janjikan untuk kalian. Maka hendaknya kita untuk meminta dengan cara yang baik. Keimanan yang mantap bahwa rezeki itu akan sampai dan gak akan pernah nyasar. Gak ada ceritanya rezeki nyasar. Yang menjadi milik kita akan datang sekalipun seluruh manusia di dunia ini mau menghalang-halangi, gak akan bisa. Ketika Nabi Sulaiman ngelihat ada satu semut bawa makanan di mulutnya, Nabi Sulaiman bisa ngomong sama semut, Pak. Ya, nggak semua orang tapi. Apalagi kalau sekarang ada yang bilang bisa ngomong sama semut, itu perlu di apa? Perlu
Ada yang bilang bisa katanya. Gimana tuh bahasanya apa? Askoli, makoli, inna rahmatan begitu. Lah, enggak, Nabi aja enggak semuanya bisa. Kok sekarang ada yang ngaku bisa gitu. Jadi semut Nabi Sulaiman perhatiin, semut jalan bawa makanan tuh. Tiba-tiba begitu mendekati laut, ada kodok naik. Itu kodok buka mulutnya. Itu semut masuk ke mulutnya. Terus tutup, turun ke bawah. Kira-kira berapa waktu naik lagi, keluar tuh semut, balik ke bumi. Sama Nabi Sulaiman ditanya, ente tadi ngapain? Wahai Nabi, ada cacing di bawah buta. Cacing di bawah laut buta. Allah memberikan tugas kepada saya tiap hari membawa makanan buat dia melalui kodok tadi. Dia bakal jemput saya. Dia anterin saya ke bawah ke dasar laut. Lalu saya akan memberikan makanan itu kepada si cacing. Dan saya balik lagi ke bumi, begitu tiap hari. Maka kemudian kalau kita berpikir bahwa kalau cacing di bawah laut aja Allah berikan rezekinya, apalagi kita yang tiap hari ruku, sujud, doa, masa nggak ada?